Kita mulai aja. Ya. Yuk. Ayo, Bang. Silakan. Dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Bahwa pada hari ini saya dan ada Pak Ferry Udaya dan hadir di sini juga ada Rizky Febian dan Putri Delina ya. Kita ketemu teman-teman media dalam rangka menanggapi pemberitaan-pemberitaan di media gitu ya, yang itu perlu kami klarifikasi dan kami perlu menjelaskan agar pemberitaan-pemberitaan itu tidak merugikan kepentingan dari Rizky Febian, Putri Delina maupun keluarga besar dari Kang Sule. Nah, jadi ini perlu karena Rizky, Putri, dan Kang Sule ada public figure yang tentunya harus dilindungi kepentingannya dan jangan sampai pemberitaan-pemberitaan di media itu bisa merusak dan merugikan citra dan reputasi dari Kang Sule, Rizky maupun Putri Delina. Jadi perlu kami sampaikan bahwa 2 hari yang lalu, yaitu 3 hari yang lalu ya, hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 itu telah diadakan pertemuan antara Rizky, Putri Delina yang kami dampingi selaku kuasanya dengan pengacaranya Teddy Fabian. Nah, kami hadir dalam pertemuan itu dalam rangka adanya undangan yang di media itu disebut panggilan. Mungkin itu tidak pas ya, kalau umpamanya panggilan itu mungkin dari pihak kepolisian atau pihak pengadilan, tapi kalau sesama advokat itu disebutnya undangan. Nah, dalam pertemuan itu pihak pengacaranya Teddy itu menyampaikan bahwa 2 hal yang penting. Yang pertama, bahwa Putri Delina ini dianggap mengambil dokumen-dokumen dan perhiasan yang ada di dalam deposit box yang ada di bank swasta di Bandung itu tanpa persetujuan dan izin dari Pak Teddy. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait apa yang disampaikan oleh pengacaranya bahwa Teddy Fabian itu meminta haknya selaku ahli waris dari almarhum Lina yang menurut beliau itu ada harta bawaan yang harus dibagi, termasuk Pak Teddy itu mendapat bagian dari warisan itu. Nah, itu 2 hal itu yang disampaikan oleh pihak pengacaranya. Nah, jadi pada hari Rabu yang lalu kami Rizky, Putri Delina dan langsung hadir di situ sebetulnya mengharapkan kehadiran dari Pak Teddy Fabian biar ketemu langsung. Dan kemudian waktu itu jam 4 kemudian langsung dihubungin yang katanya tidak dapat informasi, tetapi katanya Pak Teddy tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Dan kami sebetulnya berharap Pak Teddy itu bisa bertemu langsung dan berbicara langsung dengan Rizky, dengan Putri Delina. Jadi apa yang dipersoalkan itu bisa langsung kita konfirmasi dan bisa kita selesaikan, gitu ya. Nah, jadi mengenai yang pertama dulu. Jadi yang mengenai pengambilan dokumen yang di deposit box di salah satu bank di Bandung. Jadi perlu kita sampaikan bahwa pada saat 40 hari setelah almarhum meninggal, itu Pak Teddy Fabian itu datang ke pengacaranya almarhum Lina, Pak Abdurrahman, di rumahnya. Dan kemudian bersama-sama dengan Putri Delina waktu itu yang dihadiri juga ada Pak Ecet, yang pada itu Pak Teddy menyerahkan seluruh dokumen-dokumen mengenai aset-aset almarhum termasuk perhiasan-perhiasan. Dan waktu itu Pak Teddy berdasarkan informasi Putri dan Pak Ecet bahwa menyampaikan bahwa ini adalah harta almarhum yang beliau katanya tidak mempunyai hak atas harta tersebut.
Sehingga dokumen itu diserahkanlah kepada Putri Delina yang menurut beliau Pak Teddy waktu itu, silakan mau simpan di mana, apa mau simpan di tabung atau simpan di mana. Tetapi kemudian ternyata sudah disiapkan deposit box ya di salah satu bank di Bandung. Kemudian dokumen-dokumen itu disimpan berikut persatu di deposit box di bank di Bandung. Nah, berkaitan dengan hal itu sebetulnya pada saat pertemuan di rumah Pak Lukman itu Pak Teddy juga sudah memberikan surat kuasa tertulis sebetulnya kepada Putri Delina untuk menyimpan dan mengambil kalau mau diambil di barang-barang yang ada di deposit box. Nah, jadi kalau umpamanya kita Putri Delina dianggap sebagai orang yang mengambil tanpa izin, nah ini yang Putri Delina merasa keberatan gitu ya. Yang pertama, dokumen-dokumen mengenai aset tersebut adalah jelas milik almarhum Lina yang diperuntukkan buat anak-anak. Itu satu. Yang kedua, bahwa Pak Teddy juga sudah memberikan kuasa. Silakan untuk mengambil dan kuncinya juga ada di Putri Delina satu. Yang satu juga ada di Pak Teddy Pardiana. Gitu ya. Nah, perlu juga disampaikan barangkali bahwa sebelum Putri Delina juga mengambil dokumen itu, Pak Teddy juga sempat juga datang ke sana dan mengambil mungkin bisa jadi ataupun apapun di sana ya, dan kita juga tidak tahu apakah ada barang-barang diambil atau tidak. Nah, yang jelas Pak Teddy juga sudah pernah lebih dulu datang ke bank, ke deposit bank itu untuk melihat dan membuka deposit box itu. Itu informasi yang kami terima dari pihak Putri Delina. Nah, jadi kami tegaskan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Putri Delina. Jadi penegasannya itu harta-harta itu adalah harta almarhum yang dibeli oleh Kang Sule ya. Sekali lagi, harta-harta tersebut adalah dibeli semasa pernikahan dengan Kang Sule dan hasil jerih payah dan keringatnya Kang Sule yang diperuntukkan buat anak-anak. Bukan sama sekali harta yang diperoleh sama pernikahan dari Pak Teddy dengan almarhum Lina. Ini harus kita tegaskan gitu ya, biar nanti nggak keliru. Nah, biar masyarakat juga bisa memahami dan bisa menilai gitu. Apakah salah tindakan Putri Delina mengamankan hak dari harta-harta yang memang diperuntukkan buat anak-anak? Kan begitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Barangkali Putri mau menambahkan lagi mengenai yang deposit box, silakan. Iki ya. Ya, jadi sebelumnya juga aku masalah kenapa Putri akhirnya kita kemarin datang untuk menemui pihak dari Pak Teddy kan kemarin, dan yang sangat disayangkan kan Pak Teddy-nya tidak hadir. Sedangkan di media kan beda kan ceritanya, bahwa Pak Teddy kan sudah memanggil berapa kali, terus juga sudah pengen ketemu katanya berapa kali. Dan kemarin ketika ketemu pihak dari Pak Teddy juga saya menyampaikan ke mereka bahwa saya bukan tidak ingin ketemu, bahkan karena Putri dan Niki juga kan punya kegiatan, terus juga kita kan juga kegiatannya memang ada yang dengan waktu yang panjang, terus yang kadang ada dengan yang berhubungannya dengan kontrak. Jadi kita bukan sama sekali menolak ataupun tidak mau bertemu saat itu. Dan yang sangat disayangkan saat kemarin ketemu kan Pak Teddy-nya nggak ada. Ya, satu itu. Terus juga yang permasalahan yang deposit bank itu, aku kemarin ngobrol sama Putri bahwa memang ketika saat dulu ketemu dengan Pak Abdul Rahmat, memang dia sudah ngasih sama surat kuasanya juga. Dan sebelum Putri ada kegiatan untuk datang ke bank, ke tempat deposit itu tuh, dari pihak bank bilang sudah ada 2 kali aktivitas Pak Teddy datang ke bank tersebut. Dan untuk menanyakan perihal surat kuasanya, ketika penyerahan pun surat kuasa itu sudah ada di surat-surat itu ya, di dalam safety box. Setelah Putri ada kegiatan ke sana, ternyata di safety box itu yang namanya surat kuasa itu tidak ada. Itu satu yang pastinya juga jadi pertanyaan buat kita. Berarti ada kekecewaan nggak sih dari pihak Putri dengan Apa? Iki sendiri nih? Kekecewaan dari statementnya? Satu, kalau kekecewaan pasti ada ya, karena kenapa tidak bisa diobrolin atau nggak dibicarakan secara baik-baik gitu. Karena kan mereka berkorban juga di
media bahwa katanya kita ini masih keluarga katanya tuh, bahwa apalagi ada ikatan dari Dede Bintang. Tapi yang sangat disayangkan juga mereka berkuar-kuar di media dengan menurut saya beberapa statement dari mereka yang memang kurang pas dan menurut saya tidak seperti itu adanya gitu. Kayak contoh dengan pembahasan ke Putri bahwa Putri apalah gitu, Putri mengambil, terus dengan bahasa-bahasa yang kurang menyenangkan ya dari pihak lawyernya. Jadi menurut saya sangat disayangkan, apalagi ada bahasa kemarin dari pihak mereka bahwa katanya Kang Sule seharusnya tidak ada urusan lagi karena dia sudah ex, jadi nggak perlu harus ikut campur. Sekarang secara logika Putri kan anaknya, sekarang seorang ayah kalau misalkan melihat anaknya dia apa-apain, apalagi seorang perempuan, ya pasti marah, ya pasti melakukan maksudnya kewajiban untuk menjaga putrinya gitu maksudnya. Sedangkan yang diserang kan Putri gitu, kasihan. Sampai kemarin kita ketemu dengan pihak mereka aja, Putri itu dalam kondisi sakit ini aja masih dalam masa penyembuhan Putri kan maksudnya. Jadi amat sangat disayangkan saja gitu dengan media-media dari pihak mereka yang bilang ke para media seperti itu gitu. Terus juga dari pihak mereka yang sangat disayangkan bilang bahwa Dede Bintang tidak pernah diberikan perhatian peduli dari anak-anaknya dan juga kasih sayang, dan bahkan bilang dari pihak lawyernya ada statement bahwa dia selama sebulan tidak pernah dikasih nafkah itu tidak pernah ada katanya gitu. Nah saya juga kenapa dari kemarin saya dikejar-kejar oleh wartawan saya nggak pernah mau bilang karena saya tuh masih ada di satu sisi ingin menghargai seorang Pak Teddy saat itu. Dan ketika melihat statement itu saya sedih sebenarnya gitu ya, karena di gimana pun Dede Bintang itu adik saya gitu, adik Putri. Dan kalau ngomongin tidak ada perhatian, saya masih banyak bukti gitu ya. Jadi kayak misalkan ini dari sisi aku waktu itu Dede Bintang itu diurus sama istrinya Pak Ecet, dan Pak Ecet itu adalah orang yang sehari-hari saat itu ada sama almarhumah mama, dan ini orangnya ada di sini juga. Dan saat itu istrinya Pak Ecet pun tektokan sama aku tentang masalah ngurus Dede Bintang. Dan kalau misalkan di media bilang bahwa tidak pernah ngasih segala sesuatu, aku cuma bisa senyum aja, karena kalau menurut aku ketika kita memberikan hal kebaikan ke seseorang tidak harus dipublikasikan kalau menurut aku. Dan saat itu kondisinya juga Dede Bintang kan bukan sama ada dengan Pak Teddy, mungkin dia nggak melihat ataupun tidak tahu. Tapi bukti dan juga orangnya masih ada, istrinya Pak Ecet, bahwa aku bilang bahwa kalau ada kebutuhan apapun aku kasih. Bahkan istrinya Pak Ecet pun sampai menangis saat itu karena selama 1 bulan puasa ya Pak, selama 1 bulan puasa Pak Teddy jarang datang. Terus juga istrinya Pak Ecet cerita bahwa Dede Bintang sepertinya nggak diurus seperti itu gitu. Dan kalau dari pihak Putri juga, Putri selalu datang. Bahkan aku tahu ketika Putri kalau selalu datang ngurus Dede Bintang sana, bahkan beberapa minggu setelah almarhumah nggak ada juga sempat kita bawa ya ke Bekasi, ke Bandung juga, di Bandung ke Bekasi untuk kita urus di sana. Itu juga atas perizinan dari Pak Teddy juga. Jadi kalau misalkan di luar sana ngomong bahwa dari pihak Iki dan Putri tidak ada perhatian, itu amat sangat disayangkan. Maksudnya kayak jadi pembohongan ke publik gitu maksudnya. Dan dari Putri ketika ke Bandung ngeliatnya sama Teh Dewi ya. Teh Dewi itu siapa? Adiknya Om. Diurus sama adiknya Om beberapa kali Dede Bintang, dan itu setiap hari Minggu ya, setiap Jumat atau sampai Minggu tuh Dede Bintang selalu ada di rumahnya dan selalu minta juga Putri untuk mau foto, mau susu dan semua itu ke Putri. Bahkan Putri juga bilang kalau misalnya ada apa-apa langsung minta ke Putri. Dan waktu itu kayaknya emang nggak tahu sama kamu. Tapi Putri sendiri ada kasih bulanan nggak sih buat Dede Bintang, maksudnya untuk popok, susu segala macam? Nah, aku juga mau membahas itu tuh. Kalau masalah dengan dia ngopoknya ya di media bilang bahwa seharusnya ada peduli segala macam. Seharusnya dia bersyukur dengan kondisi saat ini gitu ya, adiknya dan kakaknya masih tetap peduli dan masih setidaknya itu ketika ada keperluan dari yang ngurusnya Dede Bintang itu kita tetap kasih gitu, tanpa harus kita bilang sama mereka. Tapi seharusnya yang harus disadari adalah dia kan seorang bapaknya dan dia bapaknya, seharusnya dia bisa bertanggung jawab menafkahi anaknya. Dan ini jadi terkesan kayak mengemis-ngemis dan bahkan kita tahu yang sebenarnya seperti apa itu. Tapi saat beredar di media perihal